Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi taufiqihi tatimmu shalihat wa bi ni'matihi tamla'ul kainat. Wassalatu wassalam ala man bi dzikrihi tanzilur rahmat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al azim. Ma'asyiral hadirin, para bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan haji dan juga tuan-tuan hajjah. Mudah-mudahan yang sudah pernah haji insyaallah bisa balik lagi. Yang belum mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para guru kita, para penunjuk jalan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang dimana alhamdulillah hadir Al-Ustaz Haji Abdul Halim, Al-Ustaz Haji Syafiri Arsyad, Al-Ustaz Haji Asli, Al-Ustaz Haji Muhayyar, serta juga para sesepuh kita, Ketua Musalla Haji Masuri, dan juga sesepuh lingkungan kita Bang Haji Ibrahim dan Bapak RT serta Bapak RW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah yang hadir ke tempat-tempat yang mulia, khususnya di tempat maulid ini, Allah jadikan langkah itu adalah langkah kebaikan. Ma'asyiral hadirin, ada salah seorang ulama Al-Imam Ibn Malik mengatakan, wal aslu bil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu taqdima izla darara. Biasanya khabar adanya di belakang, tapi suatu saat boleh taruh di depan. Biasanya penceramah adanya di belakang setelah panitia, tapi suatu saat kalau darurat boleh diduluin, kagak apa-apa. Lagi udah izin sama ketua panitianya. Para ibu-ibu santai aja, yang ada di depannya disilakan Bu dimakan. Jangan pakai malu-malu, udah disediain. Ada seorang kiai Bu datang ke tempat penceramah, datang disediain makanan. Dia lihat sauk gede banget, dia pengen makan, sampingnya kagak ada yang makan. Gak enak dong, masih kiai sendiri makan sauk gede banget lagi. Dia baru kali itu ngeliat sauk gede, dia pengen makan. Oh Allah, jaim, jaga image, udah dah. Kata kiai, ntar juga pulang dibungkusin. Akhirnya begitu di mobil dibungkusin, begitu dia lihat, Allah, alhamdulillah nih, kayaknya nih sauk nih gede nih. Begitu sampai di rumah, ternyata bukan sauk Bu, bangkuan. Sampai nyesel tuh kiai, ya tadi mau gue makan aja ya.
Makanya Bu, makan aja apa yang di depan. Kadang-kadang yang disediain sama yang dibawa pulang lain Bu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah sama-sama kita catatkan diri kita termasuk penduduk ahli surga. Bu, kita catatkan penduduk ahli surga pada diri kita pada malam ini, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kita ikhlaskan. 2 kalimat syahadat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya baca, nanti para hadirin dan hadirat mengikuti setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah menceritakan di dalam suatu peperangan yang dimana perang itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang sangat mengkhawatirkan sekali karena perjalanan yang sangat jauh, cuaca yang begitu panas, dan juga jumlah orang-orang kafir yang begitu banyak. Banyak sekali yang dialami oleh orang-orang muslim dalam peperangan itu, sampai mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asaban nas maja'ah." Ya Rasulullah, orang pada lapar. Bagaimana ya Nabi apabila kita sembelih onta yang kita bawa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "If'alu," lakukan apa yang kamu lakukan. Karena kasihan melihat sahabatnya pada kelaparan. Mendengar ucapan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat, Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar. Lalu Sayyidina Umar mengasih suatu pendapat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kau potong, kau perintahkan mereka, kau izinkan mereka untuk memotong onta, niscaya nanti bawaan siapa yang mau bawa? Karena jumlah sahabat yang banyak, tidak tentu yang dipotong bukan hanya satu, mungkin puluhan. Nanti ya Rasul, siapa yang akan bawa barang-barang kita?" Lalu kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tidak minta aja makanan yang mereka bawa, sisa-sisa dari makanan mereka, kumpulkan di suatu tempat, nanti kau doakan ya Nabi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat Sayyidina Umar. Lalu kata Rasulullah, "Kumpulkan apa yang kamu punya." Jadi mereka, para sahabat, kalau mereka dalam perjalanan mesti membawa makanan bekal kayak kita. Lalu masing-masing mereka ada yang membawa satu genggam korma, ada yang membawa 1 genggam sagon, ada yang membawa 1 genggam makanan ringan, semuanya dikumpulkan di satu baskom. Lalu didoain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah mendoakan, lalu Rasulullah memerintahkan, "Hayo semua para serdadu, semua para tentara, setiap orang bawa 1 mangkok." Dan semuanya mereka membawa 1 mangkok, ngambil dari baskom yang tadi dikumpulin itu. Subhanallah, kata Sayyidina Abu Hurairah, rawi hadis itu, bahwasanya tidaklah setiap muaskar, setiap tentara, kecuali mereka mengambil dari makanan tadi 1 mangkok dan masih ada sisanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ma laqiya 'abdun ma laqiya Allah 'abdun bihima, tadhar rasyakin hujibat 'anil jannah."
Nabi katakan setelah itu mengucapkan syahadat Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidaklah seorang hamba dia berjumpa kepada Allah ketika dia meninggal mengucapkan kalimat syahadat tanpa ada keraguan, niscaya bagi dia tidak ada penghalang untuk surga. Mudah-mudahan yang tadi kita bacakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lontarkan setiap sembahyang 5 waktu kita, setiap sembahyang sunnah kita, semuanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan begitu kita sudah bisa mencatatkan diri kita sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, peringatan Maulid adalah suatu peringatan yang pasti di situ menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu tempat yang menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tempat yang paling enak dan paling barokah. Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, salah seorang guru dari guru besar kita Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menuliskan di salah satu kalimatnya, di salah satu bukunya yang terkenal dengan Al-Madaih An-Nabawiyah, beliau mengatakan, ya habbaza majlisun zikrul habibi bihi rauhun li ruhi wa tabrijun li ahzani man fatahu ayyaral muhtara fal yarama abqahu min sunnatin uzma wa qur'ani. Beliau mengatakan, ya habbaza majlisun zikrul habibi bihi, alangkah indahnya, alangkah enaknya, alangkah bahagianya kalau ada orang duduk di suatu majlis yang di situ menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang menyebut nama Nabi Muhammad ini akan menghidupkan ruh seseorang, akan menghidupkan kecintaan seseorang, dan juga akan menghilangkan kesusahan yang dia derita, akan menghilangkan kesedihan yang dia alami. Apapun itu bentuknya kesusahan, apapun itu bentuknya kesedihan, kalaulah dia menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kesusahan itu akan hilang. Kenapa begitu? Kalau kita lihat orang, kalau kita tanya apa yang paling disusahin, apa yang paling disedihin, paling kalau hidupnya susah, hidupnya kekurangan. Bu, paling susah orang kalau kagak punya duit. Tapi kalau orang kagak punya duit, ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya susahnya akan hilang. Kenapa demikian? Kalaulah kita lihat orang-orang di tengah kita, orang-orang di sekeliling kita, sesusah-susahnya orang, meskipun dia ngontrak dengan 2 kali 3 meter, yang namanya TV pasti dia punya, yang namanya motor mungkin hampir semua orang ada, meskipun boleh kredit atau boleh utang, itu mah nggak kita omongin dah, yang penting ada. Sesusah-susahnya orang, dalam hal keadaan seperti itu, dia masih memiliki apa yang dia inginkan. Kalau orang itu masih bersedih juga, masih merasa susah juga, coba ingat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Kagak ada orang di tengah-tengah kita ketika dia mau pulang dari mana tempat, ketika dia pulang dari masjid, dia pulang dari musola, dia pulang dari majelis salim, lalu pulang nanya sama bininya, saya mau makan, ada makanan apa? Nggak mungkin bininya mengatakan, ya bang, nggak ada makanan sama sekali. Pasti akan ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari masjid di waktu pagi, Nabi pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, Nabi ingin sarapan. Kata Sayyidah Aisyah, ma indana syai', kami tidak punya apa-apa, kita kagak punya apa-apa. Lalu kata Nabi, izan inni shaim, kalau begitu saya puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang sampai di rumah mau makan, gak ada apa-apanya. Apakah ada orang di sini di duri kepak? Duri kepak apa duri? Anak kadang suka salah, duri kepak apa kepak duri? Hah? Guci. Bu, ada orang di sini di Guci nih bu. Ketika pulang, suaminya mau makan, bininya bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada.
rumahnya, dia kagak punya makanan. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika datang pengemis ke rumahnya, ma indi illa tamrain, saya kagak punya kecuali 2 korma doang. Apakah ada orang di tengah kita ketika datang tamu ke rumahnya tidak disediakan apa-apa karena kagak punya makanan? Seperti yang dialami Nabi SAW. Ketika datang tamu, Nabi sedang kumpul bersama sahabatnya. Kata Nabi SAW, wahai sahabat, saya mau muliakan tamu saya. Coba ke rumah istri saya, punya makanan apa? Karena saya punya tamu. Berangkat sahabat itu ke rumah Nabi SAW, ke rumah Sayyidah Aisyah. Bilang, ya Aisyah, Nabi punya tamu, dia mau muliakan tamunya. Kata Sayyidah Aisyah, ma indi illal ma, bilangin kaya kagak punya kecuali air putih doang. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, nggak ada kecuali air putih doang. Kata Rasulullah, coba pergi ke rumah istri saya yang satunya, pergi ke rumah Sayyidah Sauda. Datang, jawabannya, ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air putih doang. Sampai semua istrinya didatengin, ya Rasul, semuanya jawabannya sama, nggak punya kecuali air putih doang. Lalu kata Rasulullah, ayo siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini? Apa ada di antara kita orang yang susah hidup di tempat kita, ketika punya tamu dia kagak punya makanan kecuali air putih doang? Sesusah-susahnya orang di tempat kita, tamu makan tetap 1 hari 3 kali dikasih. Apakah ada di antara kita orang ketika lapar, susah mencari makan, sampai dia ganjel perutnya? Nabi SAW saking laparnya sampai dia ganjel perutnya dengan batu. Sayyidina Abu Hurairah pernah ketika dia lapar, dia tunjukkan kepada Rasul bahwasanya perutnya diganjel dengan batu karena lapar. Rasulullah SAW perlihatkan Sayyidina Abu Hurairah 1 batu, Rasulullah dengan 2 batu, saking laparnya. Lebih lapar daripada Sayyidina Abu Hurairah. Apakah ada orang di Guci ini ketika lapar perutnya diganjel dengan batu? Enggak ada. Paling kalau lapar ganjelnya pakai bakso. Bu, mana lakinya? No, lagi lapar dia mau ganjel perut, pakai apaan? Pakai bakso. Apakah ada di antara kita yang sampai kekurangan, bahkan sampai dia menggadaikan pakaiannya, seperti yang dikatakan dalam hadis, tufiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun indal yahud. Rasulullah meninggal, dia punya baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ada produksi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah coba kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Kalau ada orang masih merasa susah, ingat bagaimana Nabi SAW. Sesakit-sakitnya orang itu masih belum apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat begitu ngelihat Nabi sakit, dia katakan, ya Rasulullah, engkau dalam keadaan sakit ya Rasul. Kata Nabi SAW, na'am, inni aku karena aku rajulaini minkum. Saya sakit ini bandingannya 2 kali orang daripada kamu. Kalau kita lihat bagaimana sakit kita masih bisa ke sana, masih bisa ini, masih ada yang bantu. Rasul SAW lihat ketika sakit, begitu Rasulullah sakitnya. Apa yang kita malukan, apa yang kita rasakan, Nabi melebihi daripada yang kita rasakan. Kagak ada ustaz ketika dia berdakwah, dia alami seperti Nabi SAW. Dia mau berdakwah
berdakwah ke Taif. Dia lihat bagaimana sejarah menceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ditimpain, sampai berdarah, sampai kakinya mengucurkan darah. Apakah ada orang atau ustadz atau kiai sekarang ketika dia berdakwah mempunyai tantangan yang seperti itu? Ada kiai di sini mau berdakwah dikebukin? Nggak ada. Nabi SAW lihat bagaimana keadaannya, bukan hanya diancam, tapi pedang sudah menempel di dalam perut, di atas perutnya. Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Kalau ada orang sekarang dia malas berjuang, dia malas berdakwah karena punya tantangan. Apa yang tantangan yang dia dapetin sekarang itu? Tanya saudara para asatidz ada di sini. Apa tantangannya? Apa yang menyakitkan? Nggak ada. Paling-paling kalau ketukar amplop doang, itu doang sudah yang menyakitkan. Apa kita yang hadapkan pada diri kita? Kalaulah apa yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi. Oleh karena itu Al-Imam As-Sayyid Amin Qutbi beliau mengatakan, kalau ada orang duduk di majlis yang menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya pulang ke rumahnya dalam keadaan apapun orang itu, niscaya dia tidak akan pernah merasakan. Kenapa? Karena Nabi orang nomor satu. Nabi makhluk yang paling afdol daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jauharut Tauhid mengatakan, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna Habib Anisyiqaqi. Paling afdalnya makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana makhluk paling afdal kehidupannya. Tahu rumah Rasulullah, rumah cuma untuk 3 kuburan doang. Apakah ada kita punya rumah yang tempat itu rumahnya cukup untuk 3 kuburan? Nabi SAW dimakamkan di rumahnya. Ketika Rasulullah meninggal dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dimakamkan di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ini tinggal satu lagi ini. Muat tinggal satu lagi. Saya akan menempatkan nanti diri saya di situ. Sayyidina Umar, dia merasakan sakit dan dia tahu bahwasanya ajalnya akan datang. Mengutus anaknya Sayyidina Abdullah ibn Umar. Dia katakan, ya Abdullah, ente pergi ke rumah Aisyah, bilang Umar minta dikubur kalau meninggal di samping kedua sahabatnya, di samping Nabi, di samping Abu Bakar. Ente jangan bilang Amirul Mukminin, padahal dia ketika itu Amirul Mukminin. Ente bilang aja Umar. Datang Sayyidina Abdullah ibn Umar ke rumah Sayyidah Aisyah. Dia minta izin, ya Aisyah, Umar kirim salam kalau dia meninggal pengen dikuburkan di samping sahabatnya. Akhirnya pada waktu yang Allah angkat ajalnya, dikuburkanlah Sayyidina Umar. Sayyidah Aisyah tadinya mau tadarus di situ. Akhirnya karena kagak muat, Sayyidah Aisyah ditaruh di bangkit. Rumah Nabi untuk 3 orang doang. Rumah Rasul untuk 3 orang mayat. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingat makhluk nomor 1 di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Sayyidina Adam alaihi salam ketika Allah katakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana bih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Allah bilang, wahai Adam, kau silahkan tinggal, kau dan istri kau tinggal di surga. Ente makan apa aja yang ada di situ terserah ente. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon ini jangan ente deketin. Ambil lagi ente makan. Tetapi syaitan kagak tinggal diam. Fa azallahu masyaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan Nabi Adam. Dia ganggu. Akhirnya Nabi Adam bukan hanya dekat, dia makan. Dimakan itu buah yang ada di dalam surga.
Allah Subhanahu wa taala ihbitu ba'dhum ba'dhum. Turun ente dari surga, turun ke bumi sana. Sudah, ente tinggal di sana aja. Ya Allah, Bu, tidur. Kirain tidur kali. Orang kalau udah ngantuk, campur lapar, udah dinasehatin udah kagak bisa aja udah. Nabi Adam, Bu, seorang nabi, bahkan makhluk yang pertama yang Allah ciptakan minal bashar, dari manusia, itu kan Allah sayang sekali. Cuma makan satu buah, Allah keluarkan dari surga. Ya Allah, seorang nabi yang Allah bikin yang pertama kali ciptakan, ketika makan buah, Allah katakan jangan makan. Dia makan buah satu doang, Allah turunin ke surga, dari surga. Sekarang kalau kita berapa sendok yang kita makan makanan yang haram? Bukan hanya 1 sendok, mungkin 10 sendok. Bukan hanya 10 sendok, mungkin 1 piring, mungkin 1 nampan. Dan itu bukan 1 hari, mungkin sebulan, mungkin 1 tahun, mungkin selama ini. Dan itu bukan kita sendiri, sama keluarga kita lagi. Ya Allah, kalau Nabi Adam seorang nabi makan 1 buah Allah turunin dari surga, terus kita bagaimana? Makhluk yang paling hina di mata Allah. Bukan hanya 1 bakul mungkin. Ya Allah, mau diturunin kemana kita? Coba kita pikirkan berapa banyak makanan yang sudah masuk ke dalam rongga kita, ke dalam badan kita. Nabi katakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu pantas baginya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga mulut kita daripada makanan yang haram. Nabi Adam alaihi salam Allah keluarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala fatalaqqa Adam min Rabbih. Allah ajari Nabi Adam untuk mengucapkan taubat. Dan di sana banyak sekali taubat yang diucapkan oleh Nabi Adam, khilaf para ulama. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan apa yang dilontarkan oleh Nabi Adam itu. Ada ulama yang mengatakan Rabbana zalamna, ada yang mengatakan Rabbana ighfir lana, dan ada ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam karena dia lihat tiang-tiang aras itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu dia meminta dengan nama Allah kepada Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, dia minta ampun dengan nama Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad ampunin saya. Allah bilang kepada Nabi Adam, ya Adam, min aina adrakta Muhammadan wa lam akhluq Muhammadan. Ya Adam, ente tahu dari mana Muhammad? Saya belum ciptakan makhluk yang namanya Muhammad, belum ada. Makhluk yang pertama saya ciptakan adalah engkau. Kenapa kau minta ampun kepada saya dengan nama Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad? Kata Nabi Adam alaihi salam, Allahumma indama khalaqtani wa nafahtani min ruhi wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam bilang, ya Allah, ketika kau ciptakan saya, kau berikan ruh kepada saya, kau tiupkan ruh kepada saya, lalu saya bangun, saya buka mata saya angkat kepala saya buka mata saya lihat di tiang-tiang arsy itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalaulah nama itu ya Allah bukan nama makhluk yang kau cintai, niscaya kamu tidak akan menggabungkan nama engkau dengan nama orang itu. Saya lihat tiang-tiang arsy itu semuanya tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kalau bukan itu makhluk yang paling kau cintai, niscaya kamu nggak akan gabungkan nama engkau dengan nama itu. Ya Allah. Lalu kata Nabi Adam alaihi salam, sahih ya Adam, innahu la ahabbu khalqin ilayya laulahu ma khalaqtuka.
Benar ya Adam, sesungguhnya itu adalah makhluk yang paling saya cintai. Kalau bukan karena dia, saya tidak ciptakan engkau. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam karena Allah mau menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, laula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nar. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak ciptakan surga, saya tidak ciptakan neraka. Laula Muhammad ma khalaqtul kaun. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak ciptakan dunia ini. Bu, lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala angkat, begitu Allah muliakan, sampai segalanya ini Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kehidupannya? Meninggal, baju perangnya masih ada yang digadein. Pulang ke rumah, sampai makanan kagak ada. Rumahnya cuma cukup untuk 3 orang doang makom di situ. Tapi lihat bagaimana ketika dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Sayyidah Aisyah kasihan, sampai Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasul, engkau Allah udah ampunin segala dosa-dosa engkau, enggak ada dosanya. Kenapa Sayyidah Aisyah bilang begitu? Karena melihat Nabi begitu sembahyang, ketika sembahyang kakinya sampai kram, kakinya sampai bengkak, bahkan dalam riwayat sampai pecah kakinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Enggak pantas kalau saya bersyukur. Lihat, bersyukurnya Nabi begitu. Sampai sembahyangnya kakinya sampai pecah. Ada orang benci sini sembahyang kakinya sampai pecah. Bu, ada sembahyang kakinya sampai pecah ibu. Ada ibu lagi sembahyang ketiban gas, pecah kakinya. Ya Allah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling utama. Begitu kehidupannya, kita lihat bagaimana. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita apa yang kagak punya. Tapi kenapa kita datang ke musola males? Sholat jamaah, entar-entaran sudah. Ini bukan orang sini. Oh, kalau orang sini mah, kalau masalah ibadah jangan ditanya, sudah orang sini mah. Oh, orang sini mah bukan orang sini mah enggak, no, orang BSD. Tahu tuh BSD bu? Basmol sini yang dikit. Basmol sini yang dikit, tarik sini dekat kelurahan. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ibadahnya. Sekarang kalau kita begitu turun ibadah, ya dia sembahyang rajin tapi hidupnya begitu-begitu aja. Dia rajin ke musola, tapi tetap aja miskin-miskin juga. Rajin ngaji kemana-mana bawa kita, buru dikejar, tapi hidupnya susah. Nah kalau orang gara-gara sembahyang, gara-gara ngaji jadi kaya, nih saya kagak ada yang buka toko, nggak ada yang kerja di pabrik tuh, di sembahyang main-mainnya di masjid semuanya, di musola semuanya diduduk. Karena gara-gara ke musola, gara-gara ke masjid dia kaya. Ini kadang kita kan tuh orang Cina, orang Kristen dia enak tuh, kagak punya Allah, kagak kenal Allah, hidupnya dia mewah medanya. Ini jangan disamain sama dia, emang mau tuh kayak dia. Allah katakan dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir mengira ketika Allah subhanahu wa ta'ala ulur, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan begitu enaknya, itu bagus bagi mereka. Allah katakan innama numli lahum liyazdadu itsma, kami berikan begitu biar dosanya tambah banyak. Walahum adzabun muhin, nanti azabnya lebih hina lagi. Kau mau disamain sama orang kafir begitu? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita patut bersyukur aja kepada Rasulullah.
Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bu, mungkin kalau kagak ada Nabi Muhammad, mungkin kita kagak kenal nih yang namanya begini. Kagak ada mungkin perkumpulan begini. Mungkin orang perempuan ada sebanyak yang kita lihat. Lihat dulu sebelum Allah ciptakan Nabi Muhammad, sebelum Allah angkat menjadi Rasul, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Bu, paham apa mau diartiin? Paham mau diartiin? Makanya kalau gerak ngaji, kalau gerak ngaji mbak, yang satu udah nyeritain lakinya, laki gua kagak pulang nih udah 2 hari. Yang satu lu mah masih mendingan, kalau 2 hari gua udah seminggu. Yang satu lagi lu mah mendingan, laki gua bang Toin juga pulang-pulang. Ngakurin aja begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana sebelum Rasul diciptakan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Suami-suami dulu kalau dikasih kabar istrinya punya anak, suaminya dikasih kabar istrinya melahirkan unsa, melahirkan seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah mukanya hitam. Kenapa? Wa huwa kadhib, marah punya anak perempuan. Dulu orang kalau zaman sebelum Rasul itu kalau istrinya mau melahirkan ditungguin oleh lakinya, bukan karena saya yang pengen lihat yang keluar apaan sih nih, laki apa perempuan. Karena kalau yang keluar perempuan langsung sudah ada yang udah disiapin tuh tempat lubang, ketika keluar terlihat perempuan langsung masukin ke dalam lubang itu. Allah katakan ayumsikuhu ala hunin, apakah akan dipelihara tuh anak perempuan itu, am yadussuhu fit turab, apakah langsung dikubur hidup-hidup tuh anak. Dan itu terjadi. Ya Allah, untung dulu belum ada USG. Kalau udah ada USG mungkin ibu udah kagak ada yang udah kelihatan nih akan lahir perempuan, udah kagak aman sudah. Pergi aja deh pulang sama bapak lu sono, gua kagak mau punya anak perempuan. Bu, lihat itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak patut kita syukuri yang sebelum Rasul Allah jadikan, lihat bagaimana anak-anak nasibnya, khususnya orang perempuan. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang anak lain lagi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak jadi perhiasan. Siapa yang nggak mau punya perhiasan? Bu, punya perhiasan mau kagak? Jelas mau. Siapa orang nggak punya perhiasan nggak mau? Tapi kira-kira ibu bisa nggak menjaga perhiasannya? Ibu kalau punya perhiasan, baik itu emas, atau itu berlian, atau itu intan, itu akan ibu jaga rapi-rapi itu, Bu. Akan dijaga benar-benar. Jangan sampai ada yang ngambil. Kadang kalau mesti dibawa keluar, dibungkus rapat-rapat, jangan sampai ada yang lihat. Namanya juga perhiasan. Nama juga itu suatu barang yang sangat berharga. Jadi dia hati-hati sekali. Lihat bagaimana bapak-bapak itu, ya Allah, cuma akik doang, Bu, akik doang, setiap hari digosokin, Bu, dijaga, Bu. Digosok, dilihat lagi, ditiup, Bu, gosok lagi, lihat lagi, tiup lagi, sampai hari Jumat khotib, dari khotib naik sampai turun masih begini aja. Saking dijaganya. Tetapi sudah belum kepada anak kita dijaga itu? Ketika anak itu keluar dari rumah kita, apakah sudah kita lihat dia tertutup?